Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setujukah kita bahwa tidak semua hal yang kita butuhkan itu pasti kita sukai? Tidak semua hal yang kita butuhkan dalam hidup ini pasti kita sukai. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Waktu saya masih sekolah dasar, ada satu guru yang tidak saya sukai. Setiap kali dia masuk ke kelas, saya sangat tidak menyukainya. Guru itu adalah guru matematika. Saya tidak tahu dengan pengalaman Bapak Ibu. Nah, harus jujur saya akui bahwa saya sangat tidak menyukainya. Tetapi apa boleh buat, meskipun saya tidak menyukainya, saya sangat membutuhkannya. Karena tanpa nilai dari seorang guru matematika, saya tidak akan pernah bisa lulus dari sekolah dasar. Oleh karena itu, karena saya tidak punya pilihan lain, maka mau tidak mau, saya harus ikut dan selalu hadir tiap kali pembelajaran matematika ini. Meskipun itu saya lakukan dengan penuh perjuangan. Nah, saya pikir realita ini bukan cuma terjadi waktu kita sekolah, tetapi juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau jujur, ada banyak orang yang hadir dalam hidup kita atau yang menjalin hubungan dengan kita, sejujurnya kita tidak sukai, tetapi kita membutuhkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari kecil kita sudah diajar bahwa dalam hidup ini kita butuh akan Tuhan. Ya, kita butuh akan Tuhan. Kita butuh berkat-Nya, kita butuh keselamatan dari Tuhan, kita butuh pengampunannya, kita butuh pemeliharaannya, dan sejumlah hal-hal lainnya yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Nah, apakah ini salah? Bapak Ibu, apakah ini salah? Tentu tidak. Harus diakui bahwa semua kita pada awalnya memulai kekristenan kita itu didorong oleh rasa butuh akan pribadi Tuhan. Saya ulang, semua kita pada awalnya memulai kekristenan itu didorong oleh karena rasa butuh akan pribadi Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berhenti sebatas didorong oleh rasa butuh akan Tuhan. Tetapi hubungan kita harus bertumbuh karena didorong oleh menyukai pribadi Tuhan. Jadi jangan berhenti membangun hubungan dengan Tuhan karena rasa butuh, tapi mulailah membangun hubungan dengan Tuhan karena rasa suka akan pribadi Tuhan. Masih ingat kisah 10 orang kusta dalam kitab Injil Bapak Ibu? Mereka sama-sama disembuhkan oleh Yesus, tapi yang kembali kepada Yesus hanya satu orang. Mereka datang sama-sama karena kebutuhan, tetapi yang kembali kepada Yesus hanya satu orang. Itu sebabnya berhati-hati, jangan sampai kita baru sebatas butuh Tuhan tetapi belum suka akan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa parameter atau bagaimana kita bisa mengukur seseorang baru sebatas butuh atau sudah suka Tuhan? Bagaimana kita mengukurnya Bapak Ibu? Sederhana menurut saya. Kita akan selalu punya waktu dan punya tenaga untuk orang yang kita kasihi. Kita akan selalu punya waktu dan selalu punya tenaga untuk orang yang kita kasihi. Untuk orang yang kita kasihi, kita akan melakukan apapun. Kita akan selalu ada waktu. Kita akan selalu ada tenaga untuk orang yang kita kasihi. Nah, tentu semua kita pernah jatuh cinta Bapak Ibu. Masih ingat waktu kita jatuh cinta? Kita selalu punya waktu, kita selalu punya tenaga, kita selalu punya kekuatan untuk melakukan apapun untuk orang yang kita kasihi. Pertanyaannya, mengapa kita malas berdoa Bapak Ibu? Mengapa kita malas berdoa? Mengapa kita malas berlama-lama baca Alkitab? Mengapa kita malas melakukan firman Tuhan? Jawabannya, karena kita belum benar-benar menyukai pribadi Tuhan. Saya ulang, jawabannya karena kita belum benar-benar menyukai pribadi Tuhan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Kalau kita betul-betul menyukai Tuhan, harusnya doa itu tidak berat. Baca Alkitab itu tidak berat. Melakukan sesuatu untuk Tuhan itu tidak berat. Kenapa? Karena didorong oleh karena menyukai Tuhan. Oke, coba renungkan sejenak. Apakah kita baru sebatas butuh Tuhan atau suka Tuhan? Apakah
kita baru sebatas membutuhkan Tuhan atau sudah menyukai Tuhan. Memulai kekristenan karena didorong oleh rasa butuh akan Tuhan, tidak salah. Tetapi percayalah, hubungan yang didasari oleh karena butuh akan Tuhan itu akan mengalami up and down. Kalau hubungan kita kepada Tuhan didorong oleh rasa butuh, itu akan up and down. Kenapa? Karena kita hanya datang pada Tuhan pada saat kita butuh. Berbeda dengan hubungan karena didasari oleh suka akan pribadi Tuhan. Tidak peduli kita sedang butuh atau tidak, kita pasti datang menghampirinya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.